Kali ini, aku akan membahas anime harem terbaik yang pastinya sangat seru, dan anime harem yang akan saya bahas mempunyai karakter wanita yang cantik-cantik. Langsung saja ke video yang pertama. Anime yang pertama, The Familiar of Zero. Dalam dunia sihir, Familiar dikenal juga sebagai sosok pendamping penyihir. Nah, bedanya di anime genre harem ini, Familiar yang dimiliki Louis adalah anak laki-laki seusianya. Menganggapnya sebagai pendamping biasa, Louis pun memperlakukan si pendamping yang bernama Saito seperti asisten, yang harus mengerjakan banyak hal untuk Louis. Louis pun dikenal sangat bodoh di bidang sihir, membuat anime harem ini menjadi kocak. Petualangan pun semakin seru saat perlahan latar belakang Saito terungkap. Bisa jadi, ternyata Louis punya potensi lebih besar dibanding teman-temannya. Anime yang kedua, High School DxD. Cerita bermula saat kehadiran Issei, remaja laki-laki yang sering terhanyut dalam khayalannya sendiri. Dia kemudian bertemu dengan gadis cantik yang mengajaknya pacaran. Naasnya, ternyata gadis itu membunuhnya. Namun ia diberi kesempatan untuk hidup lagi sebagai seorang iblis. Syaratnya, Issei harus menjadi budak baginya. Ia pun kembali ke alam kehidupan menjadi salah satu ajudan seorang gadis populer bernama Rias yang merupakan jelmaan iblis. Sejak saat itu pula, dia pun harus ikut dalam pertempuran antara malaikat jatuh dan iblis bersama beberapa rekan barunya yang semuanya perempuan. Sementara dia harus menutupi rahasia ini dari teman dan keluarganya. Yang ketiga, Dead Alive. Cerita dimulai dengan gempa bumi dahsyat yang mengguncang daratan Eurasia. Sejak saat itu, semua wilayah di bumi sering kali mengalami gempa kecil secara rutin. Cerita kemudian berlanjut ke Shido Itsuka, siswa SMA yang tinggal bersama adik perempuannya, Kotori. Saat kota tempat mereka tinggal diguncang gempa dahsyat, Shido berusaha menyelamatkan Kotori. Dia kemudian melihat sosok arwah yang menyebabkan gempa tersebut. Shido pun bergabung dalam suatu kelompok pembasmi arwah jahat. Uniknya, untuk mengalahkan para arwah tersebut, Shido ditugaskan untuk menggunakan pesonanya demi memikat dan mengalahkan arwah-arwah tersebut. Kalau kalian penikmat anime genre harem, Dead Alive sangat saya rekomendasikan untuk kalian. Anime yang keempat, Trinity Seven. Rekomendasi anime harem selanjutnya berjudul Trinity Seven, yang berkisah tentang Arata, sosok remaja laki-laki yang masuk dalam sebuah akademi sihir karena keinginannya menyelidiki fenomena yang menghancurkan dunianya. Anehnya, saat dia membuka buku yang diberikan sepupunya, dunia tampak terbangun kembali. Di sisi lain, seorang anak perempuan datang menghampiri Arata dan menuntut penjelasan tentang dunianya yang hancur di seberang sana. Sama-sama buta jawaban, mereka berdua pun masuk ke akademi sihir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia mereka. Anime yang kelima, Saekano. Ceritanya tentang Tomoyaki yang berambisi membuat sebuah game sendiri. Ia seorang otaku, tapi tak pandai menggambar dan menulis skrip. Jadilah dia merekrut kawan lamanya untuk membantu, Eriri dan Utaha awalnya. Kemudian dia bertemu dengan gadis muda lain bernama Megumi, yang menurutnya cocok untuk jadi model gamenya. Jadilah mereka berempat, sekelompok anak remaja dengan tujuan dan minat yang sama. Hanya saja, mereka baru sadar dalam prosesnya, mengkoordinasi sebuah tim bukanlah hal yang mudah. Anime yang keenam, The World God Only Knows. Anime genre harem ini punya main karakter laki-laki bernama Keima, remaja yang punya banyak cara untuk meluluhkan hati wanita. Ia kemudian bertemu dengan Elusia, gadis cantik yang menarik perhatiannya. Sayangnya, Elusia bukan gadis biasa. Ternyata ia utusan iblis yang hendak menyebarkan pengaruhnya di bumi, setidaknya di game online. Sayangnya, di kehidupan nyata, Keima bukan sosok yang mempesona. Ia terlalu sering bermain game hingga hampir tidak memiliki kehidupan sosial.
Keima yang terjebak dalam situasi ini pun bertekad membantu orang-orang yang sudah terpengaruh iblis tersebut. Caranya adalah meluluhkan hati mereka. Anime yang ketujuh, Alul in the Sea. Di masa lampau, manusia hidup di bawah air, namun banyak dari mereka yang memilih hidup di permukaan bumi. Sebagai konsekuensinya, mereka dikutuk oleh Dewi Ena agar tak bisa lagi bernapas di bawah air. Kehidupan mereka lama-lama terpisah dengan manusia di bawah air, dengan manusia yang tinggal di darat. Hingga hiduplah Hikari dan Manaka, manusia yang hidup di daratan sejak lahir. Mereka berkawan dengan Chisaka dan Kaname, dua anak yang baru pindah ke daratan untuk sekolah, lalu yang berasal dari keluarga nelayan dan sangat mencintai laut. 8. Infinite Stratos. Is adalah anime harem terbaik yang sayangnya tak dapat banyak pengakuan. Ceritanya tentang sebuah senjata canggih milik Jepang yang bernama Infinite Stratos. Senjata ini dibuat dan dikuasai oleh sejumlah perempuan. Kekuatan senjata ini masih belum tertandingi, membuatnya terlarang dan penggunanya diatur dalam perjanjian internasional. Tak disangka, Ichika Orimura yang masih berusia 15 tahun adalah satu-satunya laki-laki yang lolos di akademi yang ditunjukkan untuk melatih generasi pilot senjata selanjutnya. Jadilah dia terjebak dalam sekolah yang seluruh muridnya perempuan. 9. Rosario Vampire. Anime ini berlatar di sebuah sekolah asrama bernama Yokai Academy. Bedanya dengan sekolah biasa, ialah entiti siswanya yang merupakan monster. Di sini mereka belajar untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan manusia. Di sisi lain, ada seorang remaja bernama Sukune yang tidak bisa mendapatkan sekolah karena nilainya yang buruk. Ia dan sang ayah akhirnya nekat mendaftar di Yokai Academy tanpa tahu seluk-beluk sekolah ini. Padahal satu hal yang pasti dari sekolah ini adalah tak boleh ada manusia yang masuk ke dalamnya. Bagaimana kalau Sukune ketahuan? Dan anime yang terakhir, Corezone. Ayumi Aikawa terbunuh dan akhirnya dibangkitkan kembali oleh Nekroman. Namun ia harus menjadi budak si iblis tersebut. Ia pun mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi zombie perempuan. Merasa tak ada hal yang harus dikhawatirkan saat ia kembali ke sekolah. Ayumi justru diserang oleh makhluk yang bernama Megalo, entiti anti sihir yang mengincarnya. Salah satu teman perempuan Ayumi melihat perubahannya, dan akhirnya mereka menjadi teman akrab. Ayumi pun hidup di antara dua kehidupan sebagai siswa SMA dan sosok petarung perempuan. Itulah anime harem terbaik yang sudah saya rangkum untuk teman-teman.